Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya, Ibu Lati Hidayati. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terakhir dari bab 3, yaitu penerapan turunan fungsi dalam pemecahan masalah. Di sini ada beberapa penerapan turunan fungsi. Antara lain, yang pertama, menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda. Yang kedua, menentukan garis singgung kurva. Yang ketiga, turunan fungsi dapat digunakan atau diterapkan untuk menentukan nilai limit dari bentuk tak tentu. Dan yang keempat, menentukan nilai maksimum dan minimum. Mari kita bahas satu persatu dari aplikasi penerapan atau penerapan turunan fungsi di atas. Yang pertama, kita kenali dulu tentang apa itu kecepatan dan percepatan. Di sini yang kita sampaikan adalah lambang dan rumus dari kecepatan dan percepatan. Untuk kecepatan dilambangkan dengan V, sedangkan percepatan dilambangkan dengan A. Kecepatan sendiri merupakan perbandingan terbalik antara jarak dengan waktu. Atau bisa ditulis dengan V sama dengan ds per dt. D di sini singkatan dari diferensial atau turunan. Atau kecepatan bisa ditulis dengan V sama dengan S absis 1 atau turunan dari S. S sendiri adalah jarak. Jarak satuannya adalah meter. Untuk kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan T adalah lambang dari waktu. Di sini satuannya T adalah sekon atau detik. Sedangkan percepatan atau A itu adalah dV per dt atau turunan dari V, turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari S atau jarak. Ya, untuk lebih jelasnya di sini akan saya berikan contoh beserta pembahasannya. Perhatikan contohnya, ada sebuah mobil bergerak sepanjang jalan lurus dengan persamaan jarak S sama dengan T pangkat 2 plus 3T, di mana S atau jarak dalam satuan meter. Ini tentukan kecepatan dan percepatan mobil tersebut setelah 20 detik. Maaf ya, di situ ada kesalahan sedikit, penulisan kecepatan yang sebenarnya adalah kecepatan. Ini perhatikan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan contoh di atas, kita perhatikan dulu apa yang diketahui ya, dengan lambangnya masing-masing. Yang pertama, diketahui persamaan dari jarak atau S. Ditulis S sama dengan T pangkat 2 plus 3T. Yang kedua, yang diketahui adalah T atau waktu, yaitu 20 detik. Perhatikan yang akan ditentukan atau yang akan kita selesaikan. Kecepatan, tadi lambangnya adalah V, dan percepatan lambangnya adalah A. Kita cari dulu kecepatannya. Kecepatan tadi salah satunya adalah menggunakan rumus turunan, yaitu turunan pertama dari S atau jarak. S-nya tadi adalah T pangkat 2 plus 3T. Maka turunan pertamanya adalah 2T plus 3. Ingat ya, rumus dari turunan. 2T, sekedar mengingatkan, dari mana 2T? Dari turunan T pangkat 2. Ini koefisien dari T adalah 1 dikalikan dari pangkat dari T berapa? 2. Berarti 1 kali 2, 2. T-nya tetap T, pangkatnya dikurangi
1. 2 dikurangi 1, 1. 1 tidak ditulis. Untuk plus 3 turunannya adalah 3 saja. T-nya hilang karena T-nya berpangkat 1. Kalau sudah, tidak masih ada variabel T-nya. T-nya tadi berarti harus diganti sesuai yang diketahui berapa? 20. Berarti kita lanjutkan, 2T berarti 2 kali 20 plus 3. 2 kali 20 kita hitung hasilnya 40 plus 3 sama dengan 43. Sini bisa kita simpulkan bahwa kecepatan mobil tersebut setelah 20 detik adalah 43 meter per detik. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A. Percepatan sendiri merupakan turunan pertama dari kecepatan atau V. Persamaan V-nya kita lihat di atas. V sama dengan 2T plus 3. Kita turunkan. Turunannya 2T adalah 2. Plus 3 turunannya adalah 0 atau tidak ada turunannya. Berarti hasil akhirnya dari percepatan adalah 2 meter per detik kuadrat. Itu adalah salah satu contoh dari pertama penerapan turunan fungsi dalam menentukan besarnya kecepatan dan percepatan suatu benda. Kita lanjut yang kedua, penerapan yang kedua, yaitu untuk menentukan garis singgung kurva. Ini juga saya berikan salah satu contoh beserta pembahasannya. Ini diketahui suatu kurva dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 plus X min 6. Tentukan persamaan garis singgung kurva yang melalui titik 1, min 4. Nah, untuk menyelesaikan ini, perhatikan apa yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini adalah persamaannya atau Y, kita tulis lagi, X kuadrat plus X min 6. Diingat, dalam menentukan persamaan garis singgung kurva, syaratnya, salah satu syaratnya, gradiennya harus diketahui. Pada contoh di atas, gradiennya belum diketahui. Berarti kita cari dulu gradiennya. Di mana masih ingat pembelajaran kelas sebelumnya bahwa gradien itu dilambangkan dengan M. Salah satu cara untuk menentukan gradien bisa dengan dengan menggunakan turunan pertama dari persamaan garis yang diketahui. Jadi M itu merupakan turunan pertama dari Y. Y-nya sendiri X kuadrat, berarti turunannya adalah 2X. Y-nya ada plus X, berarti turunannya adalah plus 1, min 6. Tidak ada X-nya atau tidak ada variabel X-nya, berarti 0. Di gradiennya di sini bisa dilihat ketemu M sama dengan 2X plus 1. Masih ada variabel X-nya. Berarti X-nya harus kita ganti dulu dengan titik yang diketahui. Di dalam kurung itu ada 1, min 4. Berarti yang X-nya adalah 1, sedangkan yang min 4-nya adalah Y. Berarti M-nya dari 2X plus 1 menjadi 2 kali 1 plus 1. 2 kali 1, 2, ditambahkan belakangnya 1, menjadi 3. Jadi gradiennya sudah kita cari, ketemu 3 dengan menggunakan rumus turunan pertama. Selanjutnya, sesuai dengan tujuannya, yaitu menentukan persamaan garis singgung kurva, maka kita harus mengingat persamaan garis singgung kurva. Ya, Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Yang akan kita ganti nanti adalah X1, Y1 sama M. Untuk X dan Y tetap. Kita lanjutkan ya, sesuai yang diketahui tadi. X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah min 4, dan M-nya atau gradiennya adalah 3. Itu dilihat Y min, kasih kurung karena Y1-nya ada tanda minnya, min 4.
sama dengan M-nya kita ganti tadi. Yang di atas sama dengan 3. Dalam kurung X tetap X, min. X1-nya adalah 1. Kita lanjutkan dengan perhitungan Y, kemudian min, dalam kurung min X, berarti sini min dikalikan min menjadi plus 4. Kemudian yang di luar kurung ada 3 dikalikan dalam kurung, 3 dikalikan X, 3X, 3 dikalikan min 1, min 3. Kemudian ke bawah kita lanjutkan lagi. Untuk yang plus 4 dipindah ruas dari kiri ke kanan, dari plus menjadi min. Yang ruas kanan tetap. Yang ruas kiri tetap Y. Y sama dengan 3X min 3 plus 4 menjadi min 4. Yang kita hitung min 3 dikurangi 4. Min 7. Yang 3X tetap. Jadi persamaan garis singgung kurvanya adalah Y sama dengan 3X min 7. Sudah, kita lanjutkan untuk penerapan yang ketiga, yaitu menentukan nilai limit bentuk tak tentu. Di sini saya berikan 2 contoh untuk menentukan nilai limit dengan menggunakan penerapan atau aplikasi turunan fungsi. Ya, di sini yang digunakan adalah yang biasanya menggunakan cara pemfaktoran, tapi kita pakai dengan menggunakan rumus turunan. Yang pertama, jadikan contoh yang pertama, tentukan nilai dari limit fungsi 3x pangkat 2 min 3 per 2x pangkat 3 min 2 untuk x mendekati 1. Kalau kita selesaikan, dilihat kalau limit ini kita selesaikan dengan cara substitusi langsung, ketemu hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini bukan nilai limitnya. Berarti kita tidak bisa menggunakan dengan cara substitusi. Bisa kita selesaikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan pemfaktoran. Kalau kesulitan memfaktorkan, bisa dengan menggunakan rumus turunan fungsi. Ya, perhatikan ini. Kalau kita menggunakan rumus turunan fungsi, berarti dari limit 3x pangkat 2 min 3 per 2x pangkat 3 min 2. Untuk yang di atas dulu, 3x pangkat 2 turunannya adalah 6x. 6x dari mana? 3 kali 2, 6. X-nya tetap X, pangkatnya 2 dikurangi 1, 1 tidak ditulis. Min 3, turunannya 0. Untuk yang bawah, penyebutnya 2x pangkat 3 turunannya adalah 2 kali 3, 6. X pangkatnya dikurangi 1, 2 atau 6x pangkat 2. Min 2, 0. Kalau sudah diturunkan, tinggal kita substitusi X-nya atau kita ganti X-nya dengan angka berapa di situ? X-nya menuju berapa? 1. Berarti diganti dengan angka 1. 6x berarti 6 kali 1. Per 6 kali X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2. Kita hitung, kita kalikan 6 kali 1, 6. Per 6 kali 1 pangkat 2 berapa? 1. Berarti tetap 6 kali 1, 6. 6 dibagi 6, 1. Jadi nilai limitnya bukan 0 per 0 ya, tapi 1. Lanjut. Sekarang contoh yang kedua. Dalam menentukan nilai limit dengan menggunakan rumus turunan. Perhatikan di situ ada limit 2x pangkat 2 min 9x plus 10 per x min 2 untuk x mendekati 2. Kalau penyebutnya kita substitusi langsung dengan angka 2, ketemu berapa? 0. Berarti bukan nilai limitnya. Di sini bisa kita gunakan lagi dengan menggunakan rumus atau penerapan turunan fungsi. Yang atas atau pembilangnya, kita lihat ada 2x pangkat 2 min 9x plus 10. Kita turunkan, 2x pangkat 2 turunannya berapa? 4x. Min 9x turunannya adalah min 9. Plus 10 tidak ada turunannya atau 0. Yang penyebutnya per x min 2. Turunannya dari x berapa? 1. Min 2, 0. Setelah itu kita menuju ke penyelesaian akhir.
X-nya diganti dengan angka berapa? 2. 4X, 4 kali 2, min 9 per 1 tetap. Ya. Kemudian kita kalikan 4 kali 2, 8 dikurangi 9, berapa? Min 1. Nilai limit dari di atas itu adalah min 1. Ya, adalah dua contoh dari penerapan turunan fungsi dalam menentukan nilai limit bentuk tak tentu. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Sini ada saya berikan salah satu contoh, ada sebuah peluru yang ditembakkan ke atas dengan persamaan ketinggian atau HT sama dengan 320T min 4T pangkat 2. Di mana H atau ketinggian ini dalam satuan meter dan T atau waktu dalam satuan detik. Tentukan tinggi peluru yang dicapai peluru tersebut secara maksimum atau tinggi maksimum dari peluru tersebut. Ya, penyelesaiannya sama dengan sebelumnya. Kita tulis dulu persamaan yang diketahui. Persamaan yang diketahui adalah ketinggian HT sama dengan 320T min 4T pangkat 2. Di sini langkah pertama, kita turunkan dulu persamaannya yang diketahui tadi. 320T turunannya adalah 320. Sedangkan min 4T pangkat 2 turunannya adalah min 8T. Kalau sudah sesuai dengan syarat mencari maksimum bahwa turunan pertama dari fungsi tersebut adalah sama dengan 0. Ya, kita masukkan di situ tujuannya apa? Untuk menentukan berapa nilai T-nya atau waktunya. Karena setelah kita turunkan masih ada variabel T-nya. Kalau sudah tidak ada variabel T-nya, tidak usah kita lanjutkan lagi. Kita turunkan kita beri persamaan dari turunan pertama dari H sama dengan 0. Tadi ketemu 320 dikurangi 8T dikasih sama dengan 0. Dari sini yang ada variabel T-nya tetap di ruas kiri, yang tidak ada variabelnya dipindah ke ruas kanan. Min 8T tetap di ruas kiri, yang kita pindah adalah 320 plus menjadi min. T-nya masih ada koefisiennya min 8. Kita pindah, kalau pindah koefisien, tandanya tetap min, kalau plus tetap plus. Jadi T-nya sama dengan min 320 dibagi dengan min 8. Min dibagi min menjadi apa? Plus. Yaitu sama dengan 4. Jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum tersebut adalah 4 detik. Tapi yang di sini yang ditanyakan bukan waktunya, tapi ketinggian maksimumnya. Berarti kita masukkan ke dalam persamaan awal. Persamaan awalnya adalah HT sama dengan 320T min 4T pangkat 2. T-nya yang kita cari tadi dengan rumus turunan pertama tadi, ketemu berapa? 4, kita masukkan 320T, berarti 320 kali 4. Min 4T pangkat 2, berarti min 4 dalam kurung 4 pangkat 2. Ya, untuk menyelesaikan ini kita kalikan 320 dikalikan 4, 1280. Untuk mengalihkan yang belakang, ya, bukan min 4 kali 4 dulu, tapi 4 dipangkatkan dulu 2 dulu. 4 pangkat 2, 16. Baru dikalikan dengan min 4. Setelah ketemu, hasil terakhirnya adalah 1216 meter. Jadi ketinggian peluru yang dapat dicapai maksimumnya adalah 1216 meter. Itu tadi anak-anak beberapa contoh dari aplikasi atau penerapan dari turunan fungsi.
Eh, Harapan saya kalian bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar dan senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.